Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala al-muallifu, telah berkata sahabat Syekh Ahmad yang mengumpulkan beberapa fatwa-fatwa ayatil Quran, hadis, dan beberapa qaulil ulama. Kitabnya disebut Jami'ul Usulil Awliya, yang menerangkan bab masalah kesolehan, perbuatan muamalah orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh yang pertama kali adalah solehus sudur. Para beliau itu mampu menyelamatkan hatinya dari segala sifat-sifat radha'il seperti ujub, kibir, sum'ah, dan lain sebagainya, sehingga yang sepantasnya hiasan hati itu bidzikrillah yang akan menjadi sebab mengajak kita semua taqarrub kepada Allah, terhalanglah oleh karatan-karatan hati yang merupakan kibir, takabur, sum'ah, merasa sok pinter, merasa sok alim, merasa sok bener dewe. Ini semuanya menjadi hijab setiap hati-hati manusia. Para orang-orang soleh tidak mau tertipu oleh perilaku-perilaku demikian, sehingga para beliau mampu mensolehkan. Setelah hatinya yang soleh, pola pikirnya pun soleh, perilakunya pun soleh, tangannya pun ikut soleh, kakinya pun ikut soleh. Sehingga soleh itu tidak terletak pada hati saja, tapi buahnya kesolehan yang tertanam di hati akan terpancar kepada semua anggota badan. Dan orang-orang yang soleh menghindari sekali dari hal-hal prasangka yang buruk, prasangka yang jelek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu husnudzon billah, prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun keadaan dalam fakir yang luar biasa, tetap menerima kefakiran itu dengan prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tanda atau alamat orang yang mempunyai hati yang selamat. Maka kelak apabila orang-orang itu di yaumul barzah dan dibangkitkan dari kuburnya, akan meraih yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Itu hebatnya luar biasa. Kalau kita di dunia ini dengan kesolehan, paling tidak di jalan qalbin salim, insya Allah bangun dari kubur pun akan menjadi golongan yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Tapi bagaimana mungkin kita selalu mengharapkan qalbin salim, prakteknya di dunia kurang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanahnya akhirat untuk hasanahnya di dalam dunia, maka akan mendapatkan atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Hasanahnya di dunia tidak terwarnai dalam hasanatil akhirah, mana mungkin akan selamat mendapatkan
yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Maka pentingnya qalbin salim ini di sini bukan teori, tapi perlu praktek. Kalau teori sih numpuk, tapi praktek itu sulit. Bagaimana pada waktu ketika kita mendapat rezeki kurang dari biasanya, sedangkan kita dituntut oleh keluarga terkadang ada ini kurang, ada ini kurang, ada itu kurang. Tapi bila qalbun saleh, qalbun salim, insya Allah akan menemukan solusi. Kalau pandangan sudah jelas, terang, pasti akan menemukan insya Allah jalan yang terang. Karena hatinya sudah terang. Tapi kalau hatinya sudah gelap, mana mungkin akan bisa menemukan solusi. Maka pentingnya sampai doanya orang-orang solihin saja tidak cukup untuk pribadinya. Bahkan para beliau kalau sudah mentok, tidak mampu, cepat beliau lari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung kepada Allah, karena takutnya masalah kebalikan daripada soleh adalah toleh. Jangan sampai toleh ini cepat-cepat menghiapi dirinya, menghiapi hatinya. Maka beliau cepat sekali kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta perlindungannya sebagaimana Allah ta'ala telah mahfudkan kepada para aulia-aulianya. Yang soleh isih gelem gondel karo para wali, lah pangkate dhewe apa? Pangkatnya kita ini apa? Inilah orang-orang yang soleh. Maka dari itu perlu sekali dengan kalimah la ilaha illallah akan menghiasi, akan mewarnai dengan tauhid itu menjadi ukiran yang luar biasa di dalam hati sampai terpancar segala tubuh, mata, hidung, tutur kata, mulut dan sebagainya. Paling tidak kalau orang yang soleh pikirannya gampang, duit aja dihitung uang, takut hilang. Kalau ngitung uang jatuh takut. Nah kira-kiranya kalau ngitung omongan mulut ini bakal menjadi pecah belahnya umat, menjadi pecah belahnya bangsa, menjadi antar sesama kita saling suudzon prasangka yang kurang baik, khususnya umat Islam dengan umat Islam, sebangsa setanah air selalu diwarnai dengan prasangka-prasangka yang kurang baik. Apa yang terjadi? Akan timbul pecah belah. Kalau sudah timbul pecah belah, khususnya umat Islam, umumnya umat beragama, lebih umum lagi bangsa Indonesia, siapa yang akan memanfaatkan perpecahan ini? Oknum-oknum yang hatinya kotor, ingin Indonesia kayak tumpeng supaya cepat-cepat bisa dibagi-bagi. Kira-kiranya bapak-bapak, ibu-ibu, al-ahli thariqah, al-mustami'in, kliwonan hari ini, kalau Indonesia dibegitukan itu ridha atau tidak? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.